Nah, itu tadi saya sudah jelaskan satu siklus cara melakukan transaksi penjualan pada aplikasi ini. Sekarang saya akan lanjutkan untuk menjelaskan tombol-tombol yang lain. Pertama adalah tombol remove ini. Tombol remove ini adalah untuk menghapus yang ada di sini. Misalnya ada transaksi yang digagalkan. Contoh misalnya begini, misalnya saya tambah seperti ini, tapi ini tidak jadi, maka saya bisa remove di sini. Nah, artinya saya hilangkan. Kemudian apa itu remove all? Remove all ya untuk menghapus semuanya. Jadi misalnya saya banyak begini, nah ini sudah banyak begini, lalu kita mau hapus semuanya, maka pakai ini, remove all ini. Nah, maka bersih sudah semuanya. Nah, kemudian apa itu fungsinya clear selection? Nah, clear selection ini gunanya ketika kita tadi sudah mengklik di sini untuk di remove, di sini ini text box ini menjadi disable. Nah, untuk supaya ini enable lagi, atau dengan kata lain kita bisa memasukkan nama barang lagi di sini, kita klik di sini clear selection. Nah, maka di sini menjadi terbuka lagi. Contoh, saya mau masukkan barang lagi, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kursor ada di sini, kita mau masukkan barang baru, kita kan harus ngeklik di sini. Nah, untuk mengklik di sini ini bisa pakai mouse, kita klik kiri di sini pakai mouse, atau ketika ada di sini, kita menggunakan panah kiri di keyboard kita. Kita klik panah kiri, maka dia akan ke sini. Dan misalnya dari sini kita mau balik ke sini lagi, ya bisa pakai mouse atau bisa pakai tombol tab 3 kali. 1, 2, 3. Nah, maka dia akan kembali ke sini. Jadi begitu cara penggunaan modul kasir. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang aplikasi laporan transaksi. Nah, caranya klik ini, maka akan menuju modul laporan transaksi. Kita sekarang sudah berada pada modul laporan transaksi. Begitu kita buka modul laporan transaksi ini, maka akan ditampilkan data-data transaksi yang terjadi hari ini. Kalau kita ingin melihat transaksi-transaksi hari-hari yang lain, misalnya transaksi bulan ini, kita klik ini. Bulan ini kita cari. Nah, maka akan keluar semua transaksi bulan ini. Kalau kita klik show all, maka akan dikeluarkan semua transaksi yang sudah ada pada database kita. Saya kembalikan ke transaksi hari ini, kita klik ini. Nah, kalau kita ingin mencari transaksi pada ring tanggal tertentu,
maka kita tinggal klik ini, tanggal dari dan tanggal sampai, lalu kita cari. Tinggal tentukan saja tanggal darinya kapan dan tanggal sampainya kapan, lalu klik cari. Kalau kita ingin mencari transaksi dengan kode transaksi tertentu, kita tinggal masukkan kode transaksinya, lalu kita klik cari di sini. Contoh misalnya kita mau ambil kode transaksi ini saja, kita tinggal klik cari di sini. Nah, maka akan keluarlah transaksi dengan kode transaksi seperti ini, yang 103. Artinya transaksi dengan kode 103 ini ada sejumlah barang ini. Oke. Kembali saya klik untuk transaksi hari ini. Nah, lihat di sini ada angka penjualan dan angka laba. Jadi langsung muncul hari ini. Ketika kita klik ini, muncullah nilai penjualannya berapa dan labanya berapa. Lalu bagaimana kalau kita ingin ngeprint? Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara mengeluarkan transaksi sesuai dengan hari, bulan, dan tanggalnya. Kalau kita mau cari transaksi bulan ini, kita klik ini, cari. Kalau kita mau mencari transaksi hari ini, klik ini, cari. Kalau kita ingin mencari transaksi pada ring tanggal tertentu, kita tinggal klik tanggal darinya dan tanggal sampainya, tentukan tanggal-tanggalnya. Oke. Kemudian kita klik cari seperti ini. Lalu kita klik print ini, maka akan keluar dokumen yang akan kita print seperti ini. Kalau kita scroll ke bawah, kita tutup dulu ini. Kalau kita scroll ke bawah, maka di sini akan ditampilkan penjualan dan laba. Maksudnya adalah total penjualan dan total laba sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Lalu kita akan print dan klik print ini. Klik print. Seperti biasa, kita tentukan dulu printer mana yang akan kita pakai untuk ngeprint. Misalnya saya klik ini. Nah, pastikan bahwa dokumen yang akan di-print tampil di sini. Kemudian kita klik print di sini. Atau cancel kalau nggak jadi ngeprint. Karena saya nggak jadi ngeprint, maka saya cancel. Lalu saya akan tunjukkan di mana dokumen-dokumen ini disimpan. Kita punya dua dokumen, yaitu dokumen yang pertama tadi adalah struk transaksi, dan dokumen kedua ini adalah dokumen laporan transaksi. Nah, dokumen-dokumen ini disimpan pada direktori di mana aplikasi kita disimpan. Mari saya tunjukkan. Nah, ini ada dua dokumen PDF. Yang pertama ini yang namanya my_pdf ini adalah PDF struk transaksi yang kita lakukan tadi. Sedangkan yang namanya reporting.pdf ini adalah file PDF laporan transaksi yang baru saja kita print. Jadi kalau suatu saat Anda mencari di mana file-file PDF itu, ya di sini. Disimpan pada direktori di mana aplikasi kita
disimpan. Nah, baik, sekarang kita kembali ke modul laporan transaksi. Sebagai penutup dari penjelasan ini, seperti pada modul-modul yang lain, di modul ini ada tombol untuk kita berpindah ke modul yang lain, yakni di sini adalah modul kasir, modul data barang, dan ini untuk pindah ke menu awal. Dan ini adalah tombol untuk menutup aplikasi semuanya. Di semua modul pada aplikasi ini ada 4 tombol-tombol ini. Nah, suatu tip lain sebelum saya tutup, yang sangat terpenting adalah pada waktu kita memasukkan data pada data barang tadi. Nah, di sana jangan sampai ada data yang salah. Misalnya tidak terisi angka harga belinya, angka harga jualnya, dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan nanti datanya tidak clean, dan ketika data tidak clean itu akan mengganggu pada proses operasi dari aplikasi ini. Dan semua aplikasi-aplikasi database akan bersifat demikian. Ketika datanya tidak clean, akan membuat masalah-masalah pada operasional dari aplikasi. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video saya, dan barang siapa yang berminat silahkan melalui alamat yang sudah saya tulis pada deskripsi video ini.